Di balik segala kehebohan yang terjadi, namun satu hal yang disepakati oleh Oki dan Gunawan terkait perceraian mereka, yakni keduanya sepakat berpisah, namun secara baik-baik demi buah hati tercinta. Pemirsa Silet RCTI, gonjang-ganjing rumah tangga Amar Zoni dan Iris Bella semakin panas menuai sorotan publik. Iris Bella memilih gugat cerai suami setelah Amar sering membuatnya kecewa. Ya, pasca Amar bebas dari penjara, Iris pertanggal 6 November 2023 lalu diam-diam sudah melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Kabar perceraian sebenarnya memang sudah mencuat sejak Amar tertangkap untuk kedua kalinya atas kasus penyalahgunaan narkoba. Terlebih Amar pun sempat menjadi perbincangan warganet lantaran diduga sering mengirim pesan ke selebgram Oklin via lewat media sosial. Ia bahkan diduga mengajak Oklin bertemu secara diam-diam. Hingga akhirnya Amar bebas dari penjara. Ia dan Iris juga dikabarkan tidak lagi tinggal satu atap. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya minta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Ya, ciri-cirinya. Baru masuk polisi. Baru masuk polisi. Narkoba? Ketangkap maksudnya. Iya, baru masuk polisi pokoknya. Lah yang punya istri dong. Punya istri dong? Aduh. Bu, inisialnya aja ya? Gitu? Tuh. Betul. Gitu? Aduh. Kira-kira bisa tahu nggak lebih spesifik lagi kira-kira apa yang dia DM? Pokoknya gitulah. Ya, gitulah. Gitu salah ngomong. Mesin ya. Ngajak ketemu. Ngajak ketemu. Iya, ngajak ketemu. Pasca Amar bebas waktu itu memang ada pembicaraan. Ibel kan juga pernah telepon saya, beberapa kali sering telepon saya telepon Ibel juga. Pernah ada pembicaraan masalah gugatan perceraian ini, cuman Ibel pengen lihat kedepannya seperti apa Bang Amar. Waktu itu Ibel bicara seperti itu, dia berat, dia nggak bisa nerima, dia pengen tetap mempertahankan keluarga, intinya seperti itu. Ya dia shock lah, dia pengen mempertahankan keluarga. Saya pun merasa malu gitu, untuk bisa memantaskan diri bersamanya. Dan saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh pada anak-anak saya, merawat anak-anak saya dan juga mencintai mereka. Tak banyak drama, seolah memiliki prinsip tegas. Ketika sudah dikecewakan berkali-kali, Iris Bella akhirnya mengambil keputusan yakni menggugat cerai Amar Zoni. Kuasa hukum Amar saat menjalani kasus narkoba pun mengatakan gugatan tersebut memang sudah dibicarakan sejak beberapa waktu lalu. Bahkan ada perjanjian di antara Iris dan Amar untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. Namun sayangnya Iris melangkah ke jalan yang juga sangat berat bagi dirinya, yakni perceraian. Ya, benar bahwa Iris Bella telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Depok. Yang gugatannya telah terdaftar di hari Senin kemarin tanggal 6 November 2023. Alasan gugatan ya karena ini termasuk pokok perkara ya nanti akan di persidangan diperiksa. Yang terpenting mereka lagi ada masalah rumah tangga dan kewajiban kami adalah memberikan keadilan bagi kedua belah pihak sehingga keduanya kami panggil untuk di persidangan. Iris Bella itu juga meminta selain perceraian juga meminta hak asuh anak juga. Kalau gugatan ini kan awalnya sempat dibicarakan, cuman kan gugatan ini ada apabila sudah dimasukkan ke pengadilan agama. Gugatan sudah dimasukkan ke pengadilan agama berarti ada gugatan.
Kalau sebelumnya kan cuma pembicaraan, ya harapan kami pada saat itu Ibel masih mau untuk merubah pendiriannya untuk tetap mempertahankan keluarga. Sampai saat ini Amar masih tetap pengen mempertahankan keluarga, cuman di pihak lain kan Ibel belum berkenan gitu. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah ya, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri saya sendiri. Ya salah satunya adalah ya tadi yang seperti yang saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan ya. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama Iris pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Setelah bebas dari penjara dan kabar terkait keretakan rumah tangganya mencuat, Amar Zoni mengaku bahwa setiap detik ia habiskan untuk memperbaiki dan memantaskan diri untuk kembali ke sisi Iris. Namun yang menjadi sorotan warganet, Amar justru tak melakukan usaha tersebut. Ia malah berkeliling dari podcast ke podcast. Padahal seharusnya ia menunjukkan kepada Iris, bukannya seolah mencari panggung untuk menunjukkan bahwa dirinya sudah berubah. Lantas akankah Iris dan Amar akan menemukan kata sepakat untuk berdamai atau tetap berpisah dalam sidang perceraian mereka yang kini masuk proses mediasi dan akan digelar Kamis 23 November 2023 mendatang. Saat ini, ya gue sedang memantaskan diri untuk bisa meyakinkan Iris, ya kalau gue emang benar-benar udah berubah untuk bisa bersanding lagi sama Iris. Berubah untuk bisa bersanding lagi sama Iris. Tapi yang jelas demi keluarga, demi anak-anak, ya pasti saya akan berubah. Dan fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka, dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anak itu mendapatkan yang terbaik. Dan saya juga bekerja keras pastinya untuk masa depan mereka. Perkara ini masih dalam proses perdamaian dan mudah-mudahan pihak tergugat dapat hadir sehingga dapat dilakukan proses mediasi. Mediasi itu adalah perundingan kedua belah pihak yang bersengketa, nanti dibantu oleh mediator yang profesional yang bersertifikat nanti untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan yang dicapai oleh mereka berdua adalah kesepakatan bersama yang mudah-mudahan nanti dengan ada kesepakatan itu kedua belah pihak bisa mencapai hasil yang terbaik untuk mereka berdua. Dugaan saya waktu itu malah alhamdulillah ya ada perbaikan, karena beberapa kali saya lihat Amar datang ke kajian, ada Ibel di situ, saya dengar info juga mereka berangkat bareng, saya kira itu semua progres gitu loh. Dan sempat juga Ibel datang ke Zen One Gallery di Menteng di saat Amar ada kerjaan di situ. Amar nge-host kalau nggak salah di situ waktu itu. Saya pikir itu adalah progres bagus ya buat mereka berdua. Tapi ujungnya seperti yang kita lihat, ada gugatan perceraian dari pihak Ibel. Ya berarti itu semua perkiraan saya waktu itu salah berarti. Ya kalau menurut aku sih sebagai cewek ya emang kita harus straight to the point ya, maksudnya kalau memang ngerasa udah nggak bisa untuk lanjut ya cukup tegas aja jadi cewek gitu, apalagi udah hubungan rumah tangga gitu, ngapain terjebak di hubungan yang toksik, karena kan kita ngomong untuk kedepannya jangka panjangnya ya, apalagi untuk ada anak-anak juga. Ada proses belajar, ini kan artinya yang laki tidak ada proses belajar, sudah pernah jatuh di hal yang sama dilakukannya lagi, mungkin terlalu egois, terlalu sombong terhadap dirinya bahwa dia bisa mengatasi, atau dia merasa bahwa toh cuma kecil, nyoba-nyoba sebentar. Ini yang membuat orang tidak menjadi proses belajar, tidak berubah karena sesuatu yang pernah terjadi pada dirinya. Ini mungkin dilihat oleh istrinya.
oleh si wanita, sehingga dia berpikir bahwa apa yang bisa membuat saya yakin di kelak kemudian hari kalau ada masalah, ada apa, dia tidak jatuh di tempat yang sama. Karena udah berkali-kali kok jatuhnya juga tempat yang sama, dan kalau misalnya apalagi ada tambahan kesalahan yang lain, maka makin tidak yakinlah dia bahwa apa yang akan dia suaminya atau itu akan ada perubahan atau tidak, itu nggak bisa dia yakini bahwa ini akan membuat sesuatu yang lebih baik untuk keluarganya. Oki Agustina memilih gugat cerai setelah Gunawan terciduk jalan bersama wanita lain. Kisah wanita yang penuh ketegasan setelah merasa dikecewakan oleh suaminya sendiri juga hadir dari seorang Oki Agustina. Senin 21 November 2023 kemarin, Oki ditemani kuasa hukumnya mendatangi Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat untuk menjalani sidang perdana perceraiannya dengan Gunawan Dwi Cahyo. Gugatan cerai dilayangkan Oki berawal dari dugaan perselingkuhan yang dilakukan Gunawan dengan seorang wanita, yang mana semakin diperkuat dengan beredarnya foto-foto Gunawan bersama sosok diduga sebagai orang ketiga. Namun hingga sidang cerainya berlangsung, Gunawan masih terus menampik tudingan perselingkuhan yang dilakukannya. Hari ini Mbak Oki Siap, alhamdulillah, insya Allah siap. Mari kita jalankan sesuai prosedur dan prosesnya. Masalahnya saya sidang, terakhir sidang itu 15 tahun yang lalu. lama ya? Di tanggal yang sama lagi. Tanggal 20 November saya memasukkan gugatan cerai pada suami pertama. Di tanggal 20 November juga saya sidang pertama sama suami kedua. Gunawan minta. Nama Gunawannya ada? Tidak benar. Saya nggak bisa statement benar atau tidak karena saya tidak tahu. Ya, kalau dari pihak Gunawan bilang tidak, ya itu berarti hak dia untuk menjawab. Tapi kalau saya pribadi ya udah nggak usah ngomong orang ketiga atau nggak usah ngomong siapa. Ini adalah urusan kita berdua aja. Nggak ada, kan udah dijelaskan kemarin nggak ada gitu, dan itu hubungannya cuma sebatas teman. Itu hubungannya cuma sebatas teman. Di sisi lain, meski Oki Agustina yang melayangkan gugatan cerai, namun ia sempat mengutarakan bahwa sebenarnya Gunawan Dwi Cahyo sudah tidak lagi menginginkan dirinya sebagai seorang istri. Dengan suara bergetar menahan tangisnya, Oki mengungkap bahwa ia sebenarnya sudah ditalak lebih dahulu oleh Gunawan sejak 1 bulan yang lalu, tepatnya 10 Oktober 2023. Di tengah kalutnya perasaan, Oki berusaha meminta penjelasan dari sang suami mengapa dirinya ingin bercerai. Namun yang didapatnya dari Gunawan menurut Oki sangatlah tak masuk akal, karena alasan Gunawan ingin berpisah lantaran dirinya ingin merasakan tak punya istri. Akhirnya dia jatuhin talak ke saya dengan bilang saya mau dan sama kamu dan saya ingin merasakan tidak punya istri katanya. Saya ingin merasakan tidak punya istri katanya. Saya bilang kasih saya waktu untuk, kalau memang ada kesalahan saya, kasih saya waktu untuk saya berpikir, saya bilang. Akhirnya dia yang meminta saya untuk kita yuk masing-masing introspeksi diri, masing-masing mendekatkan diri sama Allah, minta petunjuk dan cari jalan terbaik. Dan dia tetap ingin bercerai. Sebenarnya sih nggak ada yang alot ya, cuma kita ngobrol hati ke hati seperti apa kedepannya buat masa depan anak aja sih. Ya kita udah ada kesepakatan dan kita udah ngobrol baik-baik, semuanya udah keputusan kita berdua. Ya kita jalanin seperti ini buat hubungan kita tetap baik dan itu buat anak. Di balik segala kehebohan yang terjadi, namun satu hal yang disepakati oleh Oki dan Gunawan terkait perceraian mereka, yakni keduanya sepakat berpisah, namun secara baik-baik demi buah hati tercinta. Oki pun tak menuntut banyak hal selain hak asuh anak,
dan nafkah bulanan sebesar 5 juta rupiah. Karena meski tidak bisa lagi menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri, bagi Oki dan Gunawan, mereka akan tetap berusaha menjadi orang tua yang terbaik. Oke, tadi kita udah mediasi dan memang kesepakatan terakhir adalah kita berpisah secara baik-baik untuk anak-anak. Kesepakatan terakhir adalah kita berpisah secara baik-baik untuk anak-anak. Intinya ya kita nggak mau lah. Kita saling menjelekan, ribut-ribut tuh nggak penting sih sebenarnya gitu. Jadi ya udah kita sekarang berpisah baik-baik. Memang ada sesuatu hal yang memang kita visi misi kita yang memang tidak bisa disatukan. Ya udah kita baik-baik aja. Mungkin tidak baik sebagai suami istri, tapi mungkin kita bisa lebih baik sebagai saudara. Haso ikut sama Oki dan nantinya seperti apa tetap saya bertanggung jawab tentang anak. Dan ketemu juga nggak ada obrolan tentang masalah yang seperti dan anaknya juga nggak tahu menahu tentang ini dan aku pengen juga nggak tahu gitu. Tetap hubungan aku dan Oki baik-baik aja buat ngebesarin anak-anak bareng-bareng. Kalau menurut aku sih udah keputusan yang bagus ya, soalnya kalau perselingkuhan itu kan udah fatal banget kalau buat rumah tangga. Dan pada waktu orang ini, wanita ini sudah melihat bahwa yang satu tidak ada upaya untuk mempertahankan, seolah-olah tidak mau justru mempertahankan, jadi sudah melepaskan, maka kemungkinan bahwa dia bisa jadi lebih asertif. Jadi asertif tuh lebih tegas menyatakan perasaan pikirannya, keinginannya bahwa ya sebaiknya memang udah bercerai saja gitu. Jadi tidak menunggu-nunggu lagi lah ibaratnya kayak gitu, karena udah punya keyakinan dalam pemikirannya orang ini sudah tidak mau dengan saya.